Verdi Sambo telah rampung menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Ada hal yang berbeda dari penampilannya. Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu tidak lagi membawa buku hitam dan mengenakan pakaian batik. Verdi Sambo memasuki ruang sidang utama sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Barat tadi. Ia mengenakan kemeja safari putih dan celana panjang hitam berbalut rompi merah tahanan kejaksaan. Mantan Kadif Propam Polri itu juga tidak lagi menggenggam buku hitam saat memasuki ruang sidang utama seperti sebelum-sebelumnya. Padahal buku hitam itu belakangan tengah menjadi sorotan publik setelah sebuah pengakuan disampaikan Sambo. Lewat pengacaranya, ia diketahui sempat mengatakan siap membuka informasi penting dalam buku tersebut jika bisa berguna memperbaiki institusi dan keadaan dalam Polri. Pengacara Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, mengatakan isi buku hitam Sambo itu merupakan catatan pribadi terkait kegiatan atau aktivitas sejak menjadi Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri. Menurutnya, Verdi Sambo rajin mencatat setiap aktivitas atau kegiatannya semenjak menjadi anggota Polri. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo. Tanya Sambo, eksepsi terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal juga ditolak, sehingga sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jadi ini sebagai tambahan, tadi kami meminta penggabungan tersebut selain secara formil dijelaskan tadi oleh Bang Arman, ada satu hal yang juga sangat penting bahwa baik Pak Sambo atau Putri ingin menunjukkan juga sikap kooperatif dan sangat ingin persidangan ini segera masuk pada pokok. Kenapa? Karena di proses berikutnya lah kita bisa menguji fakta-fakta yang objektif tersebut. Karena kami percaya hanya dengan pengujian fakta-fakta yang objektif kita bisa memberikan pengadilan ini nanti bisa memberikan keadilan untuk semuanya, baik untuk korban ataupun juga untuk terdakwa dan publik secara luas. Jadi ini adalah wujud sikap kooperatif